ya. Kalau baik, baik pasangannya apa maupun. Jadi jangan baik ataupun itu tidak benar. Atau baik tetapi tidak. Jadi baik saya maupun dia sama-sama mahasiswa UNAN misalnya. Ya, jadi baik maupun. Tidak hanya pasangannya apa? Melainkan. Tadi sudah ya, tidak hanya melainkan, baik maupun, antara, dan, bukan hanya melainkan. Sudah ya, ada 4. Itu tentang kata hubung korelatif. Nah, jadi ada lagi kata hubung antar kalimat. Jadi kata hubung antar kalimat itu mana dia? Itu sama dengan tadi kata hubung subordinatif. Karena ya, jika, agar, apabila, ketika, nanti bisa Anda cari di buku-buku apa? Di buku tata bahasa atau di buku judulnya kalimat konjungsi dan preposisi ya. Saya pikir untuk Anda tidak terlalu itulah, tidak usah membelilah. Mungkin Anda browsing nanti kalau ada ya. Jadi kata hubung antar kalimat yang mana, Bu? Dia kalau kata hubung antar kalimat, dia menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Ya, jadi dia berposisi biasanya di awal kalimat. Nah, setelah kata hubung itu diberi tanda baca koma. Apa contohnya? Oleh karena itu di awal kalimat ya, bukan di tengah-tengah kalimat ya. Oleh karena itu, koma. Oleh sebab itu, koma. Jadi, koma. Meskipun demikian, koma. Atau meskipun begitu, dengan demikian, itu dia di awal kalimat posisinya. Ya, dan diberi dia tanda koma dulu sebelum Anda lanjutkan kalimatnya. Oleh sebab itu, kami harus mengikuti atau mematuhi seluruh peraturan akademik di Universitas Andalas atau di Fakultas Kedokteran misalnya kan. Jadi Anda harus hati-hati ketika menggunakan kata hubung. Jangan Anda gunakan kata hubung intra kalimat di awal kalimat itu salah. Atau sebaliknya, kata hubung antar kalimat Anda hubungkan di tengah-tengah kalimat itu tidak tepat ya. Itu barangkali ya, nanti lebih rincinya Anda baca, lebih detail buku EYD itu. Saya yakin tidak bisa Anda tangkap semuanya dalam pertemuan kita yang sangat singkat ini. Ini hanyalah rangka-rangka atau gambar-gambaran yang general supaya Anda nanti bisa mengacu, oh inilah poin-poin yang akan kita gali nanti di dalam PUEB itu. Ada aspek penulisan huruf, ada aspek penulisan kata, ada aspek penulisan tanda baca ya. Nah, ini masalah tanda baca. Saya singgung sedikit lagi masalah penulisan kata. Tadi ada kata hubung, ada kata gabungan, ada kata berimbuhan. Itu hati-hati Anda menggunakan ya. Kata berimbuhan misalnya ada kata bertanggung jawab dengan mempertanggungjawabkan. Itu berbeda ya. Misalnya ada kata gabungan lagi. Kata gabungan itu berbeda dengan kata berimbuhan ya. Kalau kata gabungan kita menggabungkan 2 buah kata. Ya, itu gabungan kata namanya. Nah, bagaimana teknisnya? Kalau kita menggabungkan antara bentuk terikat dengan bentuk bebas, dia harus penulisannya serangkai. Nah, ini mana kata gabungan? Ya, slide yang tadi cabang-cabang. Ini ada kata dasar. Kalau kata dasar pasti semua Anda sudah paham ya. Apa itu kata dasar? Kata yang masih murni, yang belum mengalami perubahan bentuk. Meja, buku. Tapi kalau sudah mendapat imbuhan, dia namanya kata berimbuhan. Nah, untuk kata berimbuhan ini, Anda harus hati-hati. Bagaimana penulisan kata menandatangani, ya, atau mempersilakan. Itu harus serangkai. Mengapa serangkai, Bu? Apabila ada kata yang mendapat sekaligus awalan dan akhiran, penulisannya serangkai. Mempersilakan, menandatangani itu serangkai. Tapi kalau ditandatangani serangkai. Kalau bertanda tangan, itu bertanda serangkai, tangannya terpisah. Jadi mana kata yang mendapat imbuhan, kata itu saja yang kita serangkaikan. Misalnya berterima kasih ya, terima kasih. Kan itu terima dan kasih. Berterima kasih, ber dengan terima serangkai, kasihnya dipisah. Ya. Kemudian apa lagi? Menandatangani itu serangkai, bertanda tangan, bertanda serangkai, tangannya terpisah. Jadi rumusnya kalau dia hanya mendapat satu awalan saja atau akhiran saja, nah, dia hanya menempel dengan kata tempat dia bergabung. Kata yang lainnya terpisah.
Tapi apabila dia mendapat sekaligus awalan dan akhiran, penulisannya serangkai. Menandatangani serangkai. Ya, mempertanggungjawabkan serangkai. Mempersilahkan serangkai. Ya, kalau berterima kasih itu berterimanya serangkai, kasihnya terpisah. Nah, kemudian apalagi tadi yang penting-penting, kata gabungan belum ya, tidak ada ya kata gabungan. Kata gabungan itu penting, Nak. Apabila kata itu yang satunya bentuk terikat, yang satunya bentuk bebas, dia harus serangkai. Contoh, antar, kata antar mahasiswa, antar dosen, antar tamu, antar apalagi, pokoknya yang kata antar itu dia merupakan bentuk terikat. Ketika dia bergabung dengan kata dasar, dia harus diserangkaikan. Dewi Fortuna, Pancasila, Catur Tunggal, Sabta Krida. Nah, jadi Sabta, Dewi, Eka itu sebenarnya itu bentuk terikat. Makanya ketika dia bergabung dengan kata lain, dia harus diserangkaikan. Ya, begitu juga dengan afik. Imbuhan itu seluruhnya bentuk terikat. Ketika dia bergabung dengan kata dasar harus serangkai. Ya, begitu rumusnya. Berjanji, bertemu, dituliskan antar bangsa, antar negara, antar dosen, antar mahasiswa, antar kota, itu penulisannya diserangkaikan. Karena apa? Yang satu bentuk terikat, satu bentuk bebas. Begitu juga dengan Eka, Pancasila, Sabta Krida, Catur Dharma, Dewi Fortuna, itu diserangkaikan. Karena dia merupakan bentuk, satu bentuk terikat, satu bentuk bebas ya. Tuna ungu itu serangkai, tuna netra itu serangkai. Karena kata tuna itu merupakan bentuk terikat. Kalau dia berdiri sendiri dalam tuturan lepas dia tidak memiliki makna. Makanya bentuk terikat ketika bergabung dengan bentuk bebas penulisannya harus serangkai. Tapi bagaimana Bu dengan kata rumah sakit? Ya, rumah kan bentuk bebas. Dalam tuturan lepas dia dapat berdiri sendiri dan memiliki makna. Ketika bergabung dia dipisah. Rumah sakit, ya daya juang, sapu tangan, sapu lidi, dan segala macam. Ya, meja makan. Itu aturan penulisan kata gabungan ya. Kata baku itu tersendiri dia. Anda harus menggunakan kata-kata baku. Mana analisa, analisis. Mana yang bakunya, Nak? Analisa, analisis? Analisis. Analisis, praktek, praktik yang bakunya ya. Dokter, doktor, beda enggak dokter dengan dokter? Kalau dokter adalah gelar akademik medis, itu dokter. Ya, gelar untuk S1 medis. Kalau doktor itu gelar yang digunakan untuk jenjang akademik S3. Doktor, D-nya besar, R-nya kecil. Jangan Anda campur aduk ya. Kalau dokter itu adalah orang yang tamat jalur S1 medik. Itu D kecil, R kecil, itu dokter. Tapi sekarang Anda perhatikan, ada yang salah kaprah papan-papan nama dokter itu, ada yang menulis D besar, R kecil. Kalau dia memang sudah mengikuti gelar akademik S3 tidak apa-apa. Tapi setelah saya cek banyak diantaranya baru dia S1 medis, kedokteran, dia sudah pakai gelar D besar, R kecil. Itu sebenarnya tidak tepat ya. Makanya hari ini Anda harus meluruskan itu. Jadi berbeda ya antara doktor dengan dokter. Doktor adalah gelar yang boleh disandang oleh orang yang menyelesaikan program sekolah S3. Dokter itu. Kalau dokter baru untuk gelar S1 medik. Dokter D kecil, R kecil. Nah kemudian apalagi tadi di sebagai, nah ini harus Anda perhatikan dengan baik. Ini kan kata depan semua ini. Ada di, ada ke, ada dari, ada pada. Yang bermasalah nanti di dan ke ini. Kadang-kadang mahasiswa mencampur adukan. Mana dia yang sebagai kata depan, mana dia yang sebagai awalan. Ya, misalnya kekasih, ketua. Nah, itu di sana sebagai awalan. Tapi kalau keluar, ke depan, ke atas, ke bawah, ke samping, itu penulisannya harus dipisah karena dia menyatakan makna lokatif atau tempat. Ya, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan itu harus Anda pisahkan. Yang diserangkaikan itu Bu, kekasih, ketua misalnya kan, ke apa lagi? Kehabisan. Nah, itu juga. Nah, kemudian di begitu juga di yang bergabung dengan kata yang menunjukkan lokatif
dia dipisah, di antaranya, di mana, di sini, di atas, di bawah, di dalam, di samping, itu harus Anda pisah. Mana dia serangkai? Di yang bergabung dengan kata kerja yang maknanya menyatakan aktivitas atau perbuatan. Dibaca, ditulis, diangkat, diminum, dimakan, disabun, dicuci, dan pokoknya di dengan kata kerja. Ya, itu diserangkaikan. Kalau di dengan kata depan, dia harus dipisah dan dia biasanya maknanya menyatakan lokatif atau tempat. Jadi di antaranya itu bukan kata kerja, di sini, di sana itu bukan kata kerja, tapi menunjuk, mengacu kepada lokatif atau tempat. Dia harus dipisah. Jadi mulai minggu depan saya tidak ingin lagi Anda menulis kata di antaranya itu diserangkai, di sini, di sana, di mana, ke depan, ke atas, ke bawah, itu harus dipisah. Nah, jadi bedanya kalau di ini gampang untuk membedakan dia awalan atau kata depan. Kalau dia sebagai kata depan, dia bisa disubstitusi dengan kata dari, misalnya di depan, dari depan, ke depan, ya. Kalau di sebagai kata depan, bisa disubstitusi dengan kata ke dari. Dia berasal, misalnya dia di Jakarta, dia ke Jakarta, dia dari Jakarta. Itu di sebagai preposisi. Tapi kalau di sebagai awalan, dibaca, tidak bisa kita substitusi dengan ke baca, dari baca, tidak bisa kan? Itu salah satu fitur pembeda alat ujinya begitu. Nah, kemudian kata serapan, ini banyak Anda tahu ya bahwa bahasa kita kan berasal dari bahasa Indonesia, Melayu, asing, daerah. Ini banyak unsur-unsur serapan. Konjungsi tadi sudah, partikel tadi sudah ya. Ada partikel pun, ada partikel lah. Kata ulang, itu apa itu kata ulang? Kata ulang disebut juga dengan reduplikasi. Jadi tanda hubung digunakan untuk memisahkan kata ulang ya, tidak boleh angka 2. Angka dan nama bilangan tadi sudah, tidak boleh menggunakan tanda baca titik. Kata sandang, ini artinya kata yang berada di awal kata menunjuk pronomina. Si Anu, si itu, sang ratu, sang raja, misalnya kan. Si Pohan, si Polin, si Anissa, si Tika, dan segala macam. Itu namanya kata sandang. Itu ya. Saya pikir ya kata sudah, tanda baca tadi sudah banyak ya. Sudah pukul berapa sekarang? Ini sudah singkat, sesingkat-singkatnya Ibu mengomentari, ini tidak rinci. Sudah pukul berapa? Boleh kita masuk ke kelompok yang lain dulu? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Sekali lagi Ibu ingatkan, memang tidak memungkinkan kita detail ya membicarakan ini. Tolong nanti masing-masing Anda membuat laporan bacaan tentang TUEB itu ya. Jadi ini kan sudah diberi rangka semuanya oleh teman Anda. Kemudian rangka-rangka ini Anda kembangkan, Anda beri contoh masing-masingnya. Ya, supaya memang betul-betul masing-masing item ini Anda paham. Soalnya banyak sekali yang akan kita bicarakan terkait dengan TUEB. Jadi bagaimana apa boleh buat, Anda tidak ada waktu lagi untuk menambah kuliah ya. Baik, kita mungkin lanjut dulu ke kelompok 1. Baik, Bu. Izin mengambil alih ya, Bu. Ya. Haikal boleh minta tolong share screen, Haikal? Sebentar ya Ibu, izin tutup kamera dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah dan bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berjumpa di Zoom meeting pada kelas Bahasa Indonesia hari ini. Yang kami hormati Ibu kita dan Priatri Magister Humaniora, yaitu sebagai dosen pembimbing kita pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya kepada teman-teman yang saya banggakan. Next, Kak. Yang pertama, perkenalkan nama saya Agnes Putri Bahari sebagai moderator pada hari ini dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 berkontrakan 3 orang, yaitu saya sendiri Agnes Putri Bahari, yang kedua ada Dian Oktaviana Putri, dan ketiga Haikal Juanda Haraha. Pada kelompok ini, kami membahas topik tentang pengetahuan umum tentang bahasa, yaitu apa itu pengertian bahasa, fungsi bahasa, ragam bahasa, dan sejarah bahasa Indonesia.
Kita langsung saja masuk ke materinya, pengertian bahasa, yaitu dalam KBBI mendefinisikan arti bahasa secara linguistik sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sedangkan pengertian bahasa menurut para ahli, yang pertama ada dari Mulyono, yaitu beliau mengatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Yang kedua yaitu Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Jadi hampir sama dengan pengertian yang ada di KBBI. Yang selanjutnya itu ada Bloom dan Lahey. Di sini mereka mengatakan bahwa bahasa adalah suatu kode di mana gagasan atau ide tentang dunia atau lingkungan diwakili oleh seperangkat lambang yang telah disepakati bersama untuk melangsungkan komunikasi. Selanjutnya ada dari Owens. Beliau mengatakan bahwa bahasa merupakan kode atau sistem konvensional yang disepakati secara sosial untuk menyajikan berbagai pengertian melalui berbagai pengertian, simbol, berbagai simbol sembarangan atau arbitrary simbol, dan tersusun berdasarkan aturan yang ditentukan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi bahasa. Fungsi bahasa meliputi komunikasi, ekspresi identitas, permainan, ekspresi imajinatif, dan pelepasan emosi. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat komunikasi sosial. Selain itu, menurut Matt Hieson, bahasa memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi ideasional dan fungsi interpersonal. Terakhir ada fungsi tekstual. Selanjutnya, ini pengertian masing-masing fungsi yang tadi, yaitu fungsi ideasional, itu adalah bahasa digunakan untuk merupakan realitas fisik biologis, serta berkenaan dengan interpretasi dan representasi pengalaman. Sedangkan fungsi interpersonal, yaitu bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas sosial dan berkenaan dengan interaksi antara penutur atau penulis, dan pembaca atau pembaca, pendengar atau pembaca. Terakhir itu fungsi tekstual, menerangkan bahwa bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas semiotis atau realitas simbol dan berkenaan dengan cara penciptaan teks dalam konteks. Selanjutnya itu ada ragam bahasa, akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Dian disilahkan. Baiklah, izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Next slide. Ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media ada ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri dari ragam lisan adalah memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. Selanjutnya itu ragam tulis. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, ruang, serta waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, hanya terbantu dengan tanda baca. Ragam bahasa berdasarkan standar. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan atas dasar topik yang sedang dibahas, hubungan antar pembicara, medium yang digunakan, lingkungan atau situasi saat pembicara terjadi. Ciri yang membedakan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar diantaranya meliputi penggunaan kata sapaan dan kata ganti, imbuhan, penggunaan konjungsi, penggunaan fungsi yang lengkap.
Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Dibedakan menjadi yang pertama ragam dialek. Contohnya, gue udah baca itu buku. Yang kedua, ragam terpelajar. Contohnya, saya udah membaca buku itu. Yang ketiga, ragam resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang keempat, ragam tak resmi. Saya sudah baca buku itu. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Salah satu dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah, memiliki beberapa karakteristik seperti bahasa Indonesia ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari makna ganda, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas, dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kiasan, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga keobjektifan isi tulisan, adanya keselarasan dan penuntutan antar proposisi dan antar linea. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Haikal. Kepada Haikal kita persilahkan. Baik, terima kasih Dian. Izinkan saya melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya ialah sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar satu. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia pada bab 15 pasal 36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi Palembang. Talang Tuo berangkat tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi Bangka Barat, dan Karangbrahi berangkat tahun 688 Masehi Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di tengah Jawa ganda suli. Juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi. Dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina Yixing yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koen-Lowen. Yixing 63-159, Koen-Lowen, Yixing 183, Koen-Lowen, Perak 1919. Koen-Lun, Alisa Jahbana 1971-1089, Kunlun, Parnikel 1977-91, Koun-Lun, Prentice 1078-19, yang berdampingan dengan Sanskerta. Yang dimaksud Koen-Lun adalah bahasa perhubungan, lingua franca, di Kepulauan Nusantara yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak semakin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyak 7 Aceh berangkat tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra abad ke-16 dan 17, seperti syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara.
Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok 1, dikembalikan kepada Anes sebagai moderator. Baik, terima kasih Haikal. Demikian tadi presentasi kelompok 1. Selanjutnya pendapat dari Ibu, kepada Ibu disilakan. Baik, bagaimana kita buka sesi diskusi atau Ibu komentari? Baiknya seperti apa? Ibu komentari dulu, nggak apa-apa, Bu. Komentari saja dulu ya. Ya, Bu. Baik, mungkin Ibu bisa sebentar Ibu share screen dulu ya, supaya lebih ada korelasi antara apa yang. Baik, Bu, kami tutup dulu, boleh, Bu? Boleh. Baik, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Ibu share screen sebentar dulu supaya lebih jelas. Jadi tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1, Ibu rasa sangat lengkap ya, terutama mengenai sejarah perkembangan ejaan. Nah, sebenarnya Ibu sudah mempersiapkan semua materi, tapi kalau Ibu saja yang menyajikan, pasti Anda nanti tidak berusaha dengan baik. 1. Kalau Ibu yang menyajikan full, itu nanti kita melanggar sistem pembelajaran kita yang SCL kan. SCL itu Anda sudah tahu semua, bahwa pusat pembelajaran itu bertumpu kepada mahasiswa. Paling-paling dosen itu perannya hanya 20%. Kalau nak kedokteran sudah sangat hafal itu, paham sekali dengan itu. Jadi Anda itu merupakan ujung tombak ya dalam belajar. Jadi yang dosen-dosen Anda itu paling-paling sebagai tutor. Ini mungkin untuk menyamakan persepsi saja. Ibu lebih ringkas sebenarnya, tidak sepanjang yang Anda buat. Itu materi Anda itu sudah. Halo, sudah bisa dilihat PPT-nya? Sudah, Bu. Jadi sudah sebenarnya ya. Ini hanya kita menyamakan prosesi tentang pengertian, kedudukan, fungsi, sejarah, dan ragam bahasa. Tadi sejarah Anda sudah menjelaskan dengan sangat bagus. Nah, tentang pengertian sudah sebenarnya tadi. Nah, jadi bahasa itu apa? Kan ini bahasa kita mengkajinya dalam konsep bahasa dalam ranah ilmiah ya, dalam ranah yang lebih sempit, bukan dalam pengertian umum. Kalau pengertian umum kan menyebutkan apa itu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi. Sebenarnya itu agak keliru ya. Kalau alat komunikasi itu adalah salah satu fungsi bahasa. Jadi bahasa bukan alat komunikasi. Sebenarnya bahasa itu apa dia? Bahasa itu merupakan sistem bunyi. Apa itu sistem? Bunyi yang teratur yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi dalam hal yang ranah ilmiah ya, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, bersifat konvensional dan arbitrer, yang digunakan dia sebagai alat komunikasi ya. Jadi memang dia bahagian kecil, bahasa itu merupakan alat komunikasi, fungsinya, bukan definisinya ya. Jadi salah satu fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, jadi bahasa itu, Anda kan selama ini sering mendengar atau agak keliru persepsi kita ya. Kalau lalu tukang miso, Anda juga itu teng itu bahasa. Kemudian ada juga di belakang layar ketika ada berita, ada isyarat-isyarat di belakang kan, sebenarnya ada misalnya begini. Nah, kan itu kan? Itu bahasa. Kemudian ada Anda melihat lambang simbol di pinggir jalan, ada lambang garpu sepasang garpu, ada lambang atau simbol masjid, ada simbol apa gubah masjid, ada tanjakan, ada apa, itu bahasa juga ya. Nah, itu yang kita pilih hari ini. Jadi bahasa itu dalam ranah ilmiahnya spesifiknya bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap ya,
Kemudian dia bersifat konvensional dan arbitrer. Jadi bahasa itu hanya merupakan kesepakatan, tidak lebih dari itu. Misalnya mengapa ini dikatakan kacamata, yaitu kesepakatan penutur. Mengapa ini jilbab, yaitu kesepakatan penutur. Tapi samakah kesepakatan penutur untuk konsep kacamata, jilbab untuk seluruh negara atau wilayah? Tidak. Jadi konvensi itu hanya untuk wilayah-wilayah tertentu. Jadi kita mengkonvensikan bahwa ini namanya jilbab, ini namanya kacamata, ya, ini namanya kalung, ini namanya cincin. Atau seseorang yang berjenis kelamin perempuan yang sudah berkeluarga disapa ibu, ya, yang laki-lakinya disapa bapak. Tapi samakah bunyi konsep bapak di Indonesia, konsep bapak di Inggris, di Jerman? Tidak sama. Walaupun dia itu konvensi. Jadi kita mengkonvensikan bahwa seseorang yang berjenis kelamin perempuan, sudah berkeluarga, sudah punya anak, itu kita sebut ibu, kan? Itu untuk konvensi masyarakat Indonesia. Jadi struktur bunyinya yang untuk mengacu ke situ IBU, itu untuk konsep Indonesia. Tapi untuk konsep lain, bisakah kita pasangkan, bule, ini ibu, nih bule. Oh, bule, ini meja, nih bule. Oh, no, kata bule. This is mother, this is Bible. Jadi apa artinya? Kesepakatan antara penutur itu berbeda-beda untuk mengacu ke satu konsep tertentu. Untuk konsep Indonesia ada ibu, ada bapak. Tapi untuk konsep Inggris tidak ibu, tidak bapak. Nah, itu disebut dengan konsep arbitrer. Jadi arbitrer itu artinya dalam tanda petik mana suka. Atau tidak ada suatu keharusan bahwa untuk mengacu suatu konsep, struktur bunyinya itu harus sama. Jadi tidak harus ibu untuk seluruh dunia, untuk menyebut perempuan yang sudah berkeluarga, tidak harus bapak untuk laki-laki yang sudah berkeluarga, tergantung dari konvensi masyarakat penutur. Kebetulan kita di sini kan masyarakat Indonesia bersepakat ibu itu ya orang yang sudah berkeluarga, punya anak, bisa tidak. Kalau bapak itu orang yang sudah keluarga atau punya anak, bisa tidak. Tapi untuk konsep Jerman tidak, mutter ibu itu kan. Konsep Inggris mother, konsep Arab umi. Jadi dia sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia bersifat konvensional dan arbitrer. Digunakan dia sebagai alat komunikasi. Itu sebenarnya definisi. Defi ya, bukan DV ya, yang bakunya definisi bahasa. Jadi kalau Anda mendengar apa itu konvensional, kesepakatan penutur. Apa itu arbitrer, jadi tidak harus kesepakatan penutur itu sama. Di seluruh masing-masing negara itu tergantung dari konvensinya. Jadi untuk mengacu jenis kelamin perempuan yang berkeluarga, ibu di kita, tapi di Inggris tidak ibu, di Jerman bukan ibu, di Arab tidak ibu, tergantung dari konvensi masyarakatnya. Jadi itu yang disebut konsep arbitrer dan konvensional itu. Misalnya kursi di kita kan, kursi itu untuk konsep Indonesia kan, apa itu kursi? Benda berkaki 4, memiliki sandaran, memiliki alasan, bisa digunakan untuk tempat duduk. Kursi bagi kita. Nah, kita panggil bule. Bule, ini kursi ini bule. No, kata bule. This is chair, katanya kan. Kenapa? Karena konvensinya begitu di dia. Ya, itu disebut konsep arbitrer itu. Jadi arbitrer itu artinya mana suka dalam tanda petik. Mana suka maksudnya tergantung dari konvensi masyarakat penutur. Jangan dipasang-pasang dan kata bule, oh kok meja, kok pensil. Oh tidak. Karena apa? Meja pensil itu hanya untuk konvensi masyarakat kita. Untuk yang lain belum tahu sama dengan kita, yang belum tahu sama itulah disebut dengan konsep arbitrer. Tergantung dari masyarakat penuturnya. Dan digunakan dia sebagai alat komunikasi. Nah, jadi kalau kita berbicara komunikasi, komunikasi itu ada dua. Ada komunikasi verbal, ada komunikasi non-verbal ya. Nah, sekarang yang Ibu sedang di depan Anda ini, yang bertatap muka di dunia maya ini, apa yang sedang lakukan komunikasinya menurut saudara? Verbal apa non-verbal? Verbal, Bu. Verbal. Apa itu komunikasi verbal, Nak? Benar, ini adalah komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal itu adalah komunikasi dengan menggunakan komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan atau yang dilaksanakan secara lisan maupun tertulis. Jadi tertulis Anda juga termasuk komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan melalui simbol, lambang, tanda, dan kinesik. Apa itu kinesik? Gerak-gerik tubuh. Misalnya Anda biasanya kalau kurang senang atau sedang happy, sedang kesal, itu Anda ekspresikan dengan apa? Kadang-kadang Anda memukul meja, kadang-kadang
memukul kepala, kadang-kadang Anda angkat tangan, kadang-kadang Anda kerut dahi kan, atau matanya terbelalak, atau senyumnya miring. Itu semuanya itu ekspresi tubuh ya. Nah, jadi gerakan tubuh yang disampaikan untuk menyatakan kita senang, kesal, jengkel, bahagia, itu disebut komunikasi nonverbal. Nah, begitu juga dengan simbol-simbol lambang yang Anda lihat di mana saja Anda berada. Atau Anda pergi ke luar kota, atau pergi Anda ke belakang kampung, Anda melihat kan marka-marka jalan itu ada tanda seru. Itu kan tidak ada tulisan di situ, tidak ada bunyi kan? Tapi dia berperan sebagai alat komunikasi, ada pesan komunikasinya. Anda melihat di pinggir jalan ada sepasang sendok dan garpu. Itu kan hanya simbol kan? Tapi simbol itu ada pesan komunikasi yang disampaikan. Apa itu? Nanti sebentar lagi Anda akan berjumpa dari rumah makan atau restoran, silakan kalau lapar makan. Itu namanya komunikasi nonverbal yang melalui simbol tapi ada pesan komunikasi yang disampaikannya. Dia tidak bisa kita kategorikan sebagai bahasa, tapi dia sebagai media komunikasi. Komunikasi apa di sana? Komunikasi nonverbal. Nah, kemudian Anda misalnya perjalanan jauh ke luar kota, sekarang sudah pukul 1, Anda lihat nanti di pinggir jalan. Anda akan salat ya. Oh, nampak bagi Anda ada simbol gubah. Oh, agak nyaman kita kan, oh sebentar lagi ini ada masjid. Padahal kan tidak ada tulisan di sana. Oh ini masjid, beberapa kilometer lagi Anda akan bertemu dengan masjid, kan tidak ada tulisan. Hanya simbol saja kan, tapi ada pesan komunikasi di situ. Itu disebut komunikasi nonverbal. Jadi seluruh markah-markah jalan, lambang, simbol, tanda, itu disebut komunikasi nonverbal karena ada pesan di sana. Begitu juga kalau Anda sedang tidur pukul 4.45, lewat di depan jalan, teng 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 teng. Anda sudah bisa, oh ini misonya Mas Riz. Padahal dia tidak menyebutkan, halo ini miso langganan lewat, kan tidak itu. Hanya kan bunyi-bunyi saja kan, tapi bunyinya itu bunyi yang tidak teratur, yang bukan dihasilkan oleh alat ucap. Tapi dia berperan sebagai alat komunikasi. Gitu ya, paham ya? Nah, kemudian kedudukan bahasa. Jadi bahasa Indonesia itu awalnya memiliki kedudukan tunggal. Kapan dia memiliki kedudukan tunggal? Sampai diproklamirkannya kemerdekaan, dia memiliki kedudukan tunggal. Karena dia hanya berstatus kedudukannya sebagai bahasa nasional. Jadi dia sebagai bahasa nasional ya. Jadi kedudukan bahasa Indonesia itu ganda. Gandanya kapan? Setelah proklamasi kemerdekaan. Tapi menjelang proklamasi dia memiliki kedudukan yang tunggal. Setelah proklamasi kemerdekaan, kedudukan bahasa Indonesia itu ganda. Terkait dengan kedudukannya, masing-masingnya ada fungsi. Sebagai bahasa nasional apa fungsinya? Sebagai bahasa resmi negara apa fungsinya? Nah, lihat ini ya. Nanti saya share. PPT-nya nanti Ibu share nanti. Kalau tidak bisa nanti minggu depan ya. Karena Ibu akan rapat sebentar lagi. Sekarang pukul berapa, Nak? Halo? Izin menjawab, Bu. 8.44, Bu. 8.44 masih ada waktu kita ya. Jadi bahasa Indonesia itu tadi memiliki kedudukan ganda ya, sebagai bahasa nasional yang pertama, sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, dia memiliki beberapa fungsi. Tapi fungsinya yang terpenting itu adalah ini ya, yang terpenting itu sebagai alat pemersatu. Coba Anda bayangkan, kalau tidak ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, yang kita berbeda-beda etnis, suku, dan bahasanya, pasti Anda dengan saya tidak akan ketemu. Dan Anda yang di kelas ini tidak akan bisa komunikasi. Mengapa, Bu? Satu bertahan dengan bahasa Minang, satu bertahan dengan bahasa Batak, satu bertahan dengan bahasa Jawa, satu bertahan dengan bahasa Sunda. Akan komunikatifkah pembicaraan kita? Tidak akan nyambung. Jadi contoh sederhana, kalau kita di ruangan ini berbeda-beda etnis, kalau kita bertahan bersikukuh dengan etnis bahasa kita masing-masing, tidak akan bisa komunikasi berjalan dengan baik. Tidak akan bisa Anda lulus di UNAN. Bagaimana Anda lulus di UNAN kalau komunikasi Anda menggunakan bahasa Sunda? Itu orang UNAN tak paham dia penelitiannya. Paling-paling bahasa Indonesia ya. Makanya bahasa Indonesia ini sangat berperan penting sebagai alat pemersatu berbagai etnis yang berbeda latar belakangnya. Jadi betapa besarnya peran jasanya untuk menengahi seluruh etnis, suku, bahasa yang berbeda-beda menjadi satu, menjadi bisa dihubungi, menjadi bisa berkomunikasi, menjadi bisa bertemu, bersua di Zoom ini kita adalah karena peran bahasa Indonesia. Kalau tidak bisa. Kalau ada dalam Ikrar Sumpah Pemuda,
kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan adalah bahasa Minangkabau. Anda bayangkan enggak? Bisa enggak kita bersilaturahim, kita bisa berkomunikasi dengan etnis-etnis lain? Tentu tidak bisa. Makanya alat pemersatunya di sini bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional sangat berperan penting ya. Kemudian sebagai bahasa negara apa fungsinya? Itu sudah kita rasakan sebagai bahasa pengantar resmi kenegaraan ya. Jadi bahasa pengantarnya walaupun presiden kita pergi ke luar negeri tetap dia kukuh dulu menggunakan bahasa Indonesia, nanti baru dialih bahasakan ya. Nah, kemudian bahasa pengantar resmi pada lembaga pendidikan benar mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Bahasa resmi dalam bahasa perhubungan pada tingkat pemerintahan mulai dari tingkat RT, lurah, camat itu digunakan bahasa Indonesia dalam ragam resmi dalam situasi formal ya. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ya itu kedudukannya. Jadi ganda ya, bukan tunggal. Kapan dia tunggal? Sebelum proklamasi. Kapan dia ganda? Setelah diproklamirnya kemerdekaan kita. Jadi sampai Sumpah Pemuda ini dia masih tunggal ini kedudukannya. Nah, kemudian sejarah tadi sudah sangat lengkap Anda sampaikan. Ini singkat saja ya Ibu sampaikan ya. Jadi pada dasarnya bahasa Indonesia itu kan berasal dari bahasa Melayu. Makanya ada nama ejaan Malindo, Malaysia Indonesia. Ya. Nah, jadi pada dasarnya bahasa kita berasal dari bahasa Melayu. Kemudian dalam perkembangannya bahasa Melayu itu berkolaborasi dengan bahasa daerah, bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Makanya Anda sekarang kan mendengar bahwa banyak unsur-unsur serapan dalam bahasa Indonesia itu sah-sah saja. Karena bahasa Indonesia itu kolaborasi antara bahasa Melayu, bahasa daerah, dan bahasa asing. Bahasa asing mana yang paling banyak pengaruhnya? Bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Inggris, ada juga bahasa Cina. Misalnya kalau Anda menemukan sekarang ada kata tauge, toco, tahu, itu pengaruh bahasa Cina. Anda sekarang ada menggunakan kata petelot, komandan, itu bahasa Belanda. Ya, ada kata syukur, pisau, musyawarah, mufakat, assalamualaikum, alhamdulillah, itu adalah pengaruh bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris sangat banyak, sangat banyak. Ya, nah, kalau Otto bahasa apa itu? Otto bahasa Jerman. Otto kan ada Otto kan? Jadi memang bahasa kita itu kolaborasi antara Melayu, daerah, bahasa asing. Jadi ada bahasa Sanskerta. Anda menemukan ada kata panca, kata eka, kata swasta, kata pramugari, pramugara, itu semuanya dari bahasa Arab. Pramuniaga, ya, dari bahasa Sanskerta. Ya, sastrawan, sastrawati itu dari bahasa Sanskerta. Nah, tadi ini sudah Anda jelaskan. Nah, nama bahasa Indonesia dikumandangkan. Nah, jadi nama bahasa Indonesia ini sebenarnya baru dia dikumandangkan pada saat diikrarkannya Sumpah Pemuda. Sebelum itu namanya bahasa Melayu. Jadi pada 28 Oktober barulah diikrarkan oleh para pemuda-pemudi Indonesia. Salah satu item ikrar pemuda itu kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu mulai digunakan dia pada 28 Oktober 1928 yang tertuang dalam salah satu ikrar. Kemudian secara resmi, dia kan sudah mulai ini digunakan pada masa ini, secara resmi dia digunakan setelah proklamasi kemerdekaan 18 Agustus. Di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa bahasa resmi kenegaraan kita adalah bahasa Indonesia ya. Saya terpaksa singkat saja karena tadi sudah Anda jelaskan. Kemudian materi kita terakhir dalam pertemuan pertama atau kelompok 1 tuh ini fungsi lagi ya. Fungsi umum. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi fungsi-fungsi secara umum tadi kan fungsi terkait dengan kedudukannya. Ini fungsi bahasa secara umum. Ini mohon maaf tidak sempat Ibu jelaskan lagi satu persatu ya karena kita 2 topik. Kalau kelas lain ini sempat Ibu rinci satu persatu. Apa itu yang dimaksud dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, sebagai alat integrasi dan adaptasi, sebagai alat untuk mengamati lingkungan. Saya mohon kepada Anda tolong dibaca ini dalam buku Wijono HS. Catat ya, dalam buku Wijono HS ada itu dalam RPS kita. Ini lengkap ada 12 fungsi bahasa dan ada rincian penjelasan masing-masing itu ada.
Jadi Ibu berharap ini Anda buat tugas pribadi ya, yang khusus untuk fungsi, ditambah nanti PUEB. Ini fungsi ini misalnya apa yang dimaksud dengan fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi, itu ada penjelasannya di situ. Apa yang dimaksud fungsi integrasi, ada penjelasan masing-masingnya dalam buku Wijono HS Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi non sastra Indonesia. Nah, kemudian ragam. Apa itu ragam? Ragam adalah perbedaan penggunaan bahasa antara seseorang dengan orang lain, antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, atau antara etnis yang satu dengan yang lain, atau suku. Banyak, pokoknya berbeda antara ini dan ini, antara itu dan itu ya. Jadi ragam, jangan ada sebutkan apa itu ragam, variasi Bu. Itu sinonimnya ya. Ragam itu bersinonim dengan variasi. Jadi ragam atau variasi bahasa adalah perbedaan penggunaan bahasa. Jadi antara seseorang dengan yang lain pasti berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaannya? Ini dia 4 ini. Jadi paling tidak ada klasifikasi ragam itu paling tidak ada dasarnya 4. Yang pertama ragam bahasa berdasarkan media. Tadi sudah Anda jelaskan dengan baik ya dari kelompok 1. Ada namanya berdasarkan medianya, ada ragam lisan, ada ragam tulis. Masing-masingnya memiliki ciri. Jadi yang harus Anda perhatikan betul adalah ragam tulis ya. Karena ragam tulis ini taat dan patuh kepada seperangkat norma, kaidah, aturan. Jadi ragam tulis lebih mengutamakan ejaan ya. Ejaan. Kalau ragam lisan lebih mengutamakan lafal dan intonasi. Walaupun dia sama-sama sebenarnya baik ragam lisan maupun tulis sama memiliki aspek ejaan, kosakata, diksi, struktur, makna. Tapi dalam ragam tulis tidak terlalu harus mematuhi. Tapi dalam tulis ada seperangkat itu dipatuhi. Jadi huruf miringnya, huruf tebalnya, huruf cetaknya, penulisan kata yang tadi. Bentar ya, ini mau rapat, ini udah dipanggil nak sebentar. Bentar ya. Halo Wit. Ya Wit. Ibu sedang ada kelas Wit. Ya rapat kan? Iya ya. Apa Wit? Pukul 10. Tapi Ibu masih di rumah Wit. Ibu masih kuliah online. Jadi pukul 9 Ibu nanti bergerak. Insya Allah itu siapkan konsumsinya udah apa Wit? Saya Wit. Baik Bu sedang kuliah Wit. Udah siap ya Wit ya daftar hadir apa Infokus ada nggak Wit? Infokus Wit? Infokus saya Bu. Oke baik. Dah ya Wit kasih Wit. Ibu sedang kuliah. Oke. Salam. Maaf ya sebentar ada konfirmasi dari UPT PDK. Udah Ibu sedang kuliah. Nah ya nanti insya Allah lagi nih. Ya. Nanti perjalanan Ibu lebih kurang 40 menit kan ke UPT nanti. Sedang kuliah dulu. Maaf ya. Tadi ada yang dikonfirmasi oleh admin tenaga administrasi untuk rapat nanti. Nah, kita kembali. Jadi ragam ada ragam berdasarkan media, itu ada ragam lisan, ada ragam tulis ya. Tadi sudah Anda jelaskan. Ragam berdasarkan latar belakang penutur. Artinya apakah penutur itu dari mana dia? Itu ada aksen ragamnya. Namanya ragam dialek ya. Jadi orang Minang berbahasa Indonesia dengan aksen Minangnya. Orang Batak akan berbahasa Indonesia dengan aksen Bataknya. Orang Jawa akan berbahasa Indonesia dengan aksen Jawanya. Pasti Anda sudah mengalami dan melihat hal itu ya. Kalau orang Minang biasanya kan melafalkan EPP tidak ada dalam bahasa Minang. Jadi kita lafalkan misalnya keras. Padahal keras ya. Keras, orang Minang keras. Karena di kita tidak ada EPP, itu akan berpengaruh terhadap ragam bahasa. Jadi ragam bahasa berdasarkan latar belakang penutur. Kalau orang Jawa nanti berbahasa Indonesia ada beberapa prosedur 1, prosedur 2, prosedur ya. Nah orang Aceh lain lagi. Nah orang Batak lain lagi, Horas Bah, Minyak dari Medan. Nah dia keras. Nah begitu juga orang Irian, Manado, Kalimantan. Manado, saya punya om. Beta punya om, namanya si Anu. Itu orang, ciri-ciri orang Sulawesi.
Kira-kira gitu gambarannya latar belakang ragam bahasa berdasarkan latar belakang penutur. Ada ragam dialek, ada ragam terpelajar. Artinya apa? Seseorang yang latar belakangkan dia seorang pelajar, biasanya dia akan menggunakan kosakata yang baik. Misalnya fotokopi dilafalkan bukan fotokopi. Film bukan film, ya. Kafe bukan kafe. Kompleks bukan kompleks. Transmigrasi bukan transmigrasi. Itu ragam bahasa berdasarkan latar belakang penutur, ya. Nah, jangan Anda paksakan pula mak-mak wak di kampung. Ya Allah Tuhan. Ya, itu ragam berdasarkan latar belakang penutur, ya, ragam dialek, ragam terpelajar. Itu ragam berdasarkan topik. Ini gampang cara Anda menebak. Ada topik hukum. Apabila ada pembicaraan atau acara, kalau yang muncul dalam frekuensinya muncul lebih baik, banyak kosakatanya di bidang hukum, misalnya ada perdata, pidana, kasasi, banding, delik aduan, ya. Itu namanya ragam hukum. Nah, kalau yang banyak muncul itu istilahnya adalah istilah-istilah medis, kolesterol, hipertensi, diabetes, misalnya kan, stetoskop, labor, dan segala macam. Nah, itu berarti ragam kedokteran, ya. Nah, kalau yang lebih banyak itu adalah muncul debit, kredit, itu namanya ragam ekonomi. Tergantung kepada kekerapan munculnya kata-kata yang digunakan, berarti dia termasuk ke ragam itu. Kalau ragam tukang bagaimana, Bu? Ya banyak pasir, sendok, gergaji, ya, semen, kapur, cangkul, sekap, itu berarti ragam tukang. Begitu juga ragam dakwah. Kalau banyak muncul hadis, ayat, kan, bahasa-bahasa Arab, itu berarti ragam dakwah atau ragam-ragam agama. Itu gampang ini. Nah, kemudian berdasarkan sifatnya ada resmi, ragam resmi, ada tidak resmi. Jadi artinya semakin ragam resmi itu biasanya kalau acara-acara kita sifatnya formal, kan, biasanya semakin jauh jarak seseorang dengan orang lain, dia akan menggunakan ragam resmi. Semakin dekat hubungannya dengan seseorang, biasanya dia main hantam promo saja, kan, ragamnya tidak resmi. Seperti Anda dengan teman-teman Anda, itu ragam tidak resmi pasti, kan, tidak mungkin Anda menggunakan ragam resmi. Tapi kalau Anda dengan dosen, Anda dengan atasan, itu biasanya akan menggunakan ragam resmi, ya. Nah, itu saya pikir pembicaraan kita seputar ragam. Ini Ibu sudah dikoling-koling nih dari tadi. Itu terkait dengan ragam bahasa, ya. Tapi Ibu mohon tolong Anda baca lagi betul-betul, ya, dipahami dengan baik. Masing-masing ini dicermati lagi. Jadi ada 4 ragam. Yang paling penting Anda pahami nih ragam lisan dan tulis ini, ya, yang sering kita jumpai dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun informal. Jadi Anda harus bisa membedakan apa ciri ragam lisan dan apa ciri ragam tulis. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh teman Anda, ya. Ibu lihat itu sudah hampir sama dengan apa yang Ibu persiapkan. Kalau ragam bahasa tulis itu lebih mengutamakan ejaan, kosakata yang baku, pilihan kata yang tepat, struktur yang benar, ya. Kalau ini tidak terlalu. Kenapa? Karena kita kan langsung berhadapan langsung dengan mitra kita, dengan mitra bicara, mitra tutur. Nah, karena kita berhadapan, kalau kurang jelas kita bisa bertanya. Bisa juga topan dengan gerak-gerik tubuhnya kita bisa paham langsung, kan. Tapi kalau ini kita tidak berhadapan muka, makanya harus kita persiapkan dengan baik supaya apa yang kita tulis tidak membuat orang bertanya-tanya, tidak membuat mitra kita menjadi pusing. Nah, jadi ejaannya harus kita gunakan dengan baik. Kosakatanya harus kosakata yang baku. Pilihan katanya harus pilihan kata yang tepat. Strukturnya harus benar, lengkap subjeknya, predikatnya, ya. Dan maknanya harus jelas. Karena bahasa itu kan form and meaning. Nah, ada bentuk, ada makna. Kalau bentuk saja yang ada, kan bentuk itu juga tidak terstruktur, itu bukan bahasa namanya. Karena bahasa itu terdiri atas 2 lapis, ada form, ada meaning. Formnya bentuk. Bentuk yang mana? Bentuk yang memiliki sistem. Meaning yang mana? Ya, makna yang jelas. Ya. Jadi pilihan katanya tepat, strukturnya benar. Tapi dalam bahasa lisan tidak diabaikan itu. Walaupun sebenarnya dia bahasa lisan pun memiliki seperangkat ini, tapi tidak harus digunakan secara utuh ketika kita berbahasa lisan. Cukup yang praktis-praktis saja. Kalau dalam bahasa Minang kan itu kan kama tuh nak, kan tidak ada sebenarnya. Mau pergi kemana anak ama? Oh ya mak, saya mau kuliah ke kampus, yaitu kuliah bahasa Indonesia.
Apa kata maknya? Mabuk anak lo kan. Misalnya kan gitu, kada lalu lisan, kemana? Kampus, mama, ada buah, kan gitu. Tidak ada, oh mana ibumu nak, mak mau berbicara dengan dia. Oh ya mak sebentar, ibu sedang memasak di belakang, memasak nasi goreng. Nah, ada seperti itu dalam tutur lisan. Praktis, dilesatkan subjeknya, dilesatkan pendidikannya, tapi orang paham. Mengapa paham? Lafalnya jelas, intonasinya jelas. Kita berhadapan langsung dengan dia. Saya pikir itu ya dari Ibu. Silakan kalau ada. Ibu mohon maaf memang harus mengakhiri ini karena sudah di-calling dari tadi. Baik, silakan saya kembalikan kepada kelompok 1 dan 2. Halo. Iya Bu. Saya kembalikan ke Anda ya nak ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas tambahannya Bu. Ya, baik. Oh apa daftar AO? Ini berita acaranya nanti tolong dibuatkan ya. Paling tidak daftar hadirnya. Kalau sesi diskusi mohon maaf ini tidak bisa kita lakukan karena Ibu harus mengakhiri ini. Ini yang hadir hanya 34 orang ya, Wid. Wid yang bergabung hanya 34 ya, Wid. Ada yang Zoom berdua, Bu. Oh, ada yang Zoom berdua. Berapa orang yang hadir nanti dibuatkan ya berita acaranya yang tampil hari ini si ini. Itu kebetulan hari ini tidak ada sesi tanya jawab karena 2 kelompok. Berarti berita acara kita hanya daftar hadir saja ya. Sebentar Ibu enrollkan dulu kalau bisa di-enroll daftar hadirnya. Aduh. Bentar ya. Maaf. Boleh Ibu kita akhiri dulu nak, ditutup dulu masih kelompok 2 sisinya. Kita tutup dulu sebentar. Baik Bu, demikianlah kelas kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator dari kelompok 1, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Ibu. Kepada Ibu kami mohon mengucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingannya. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi ya untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah menyajikan materinya. Yang penting poin-poin pentingnya sudah Anda berikan. Terima kasih Anda sudah bekerja ya. Tapi tugas pribadi ingat ya nak ya. Tugas pribadi minggu depan itu Anda tugasnya yang pertama menyempurnakan tadi tentang fungsi-fungsi bahasa yang 12 itu sumbernya dari buku Wijono HS. Kemudian laporan bacaan seputar PUEB. Kalau tidak nanti Anda tidak berusaha memaksakan diri untuk menulis. Soalnya kita tadi PUEB-nya itu belum sempurna. Contohnya belum lengkap kan. Misalnya kapan pangkat diikuti oleh nama orang, apakah huruf kapital. Kemudian jabatan tidak diikuti oleh nama orang, apakah dia masih diawali dengan huruf kapital, itu ada dalam buku itu. Tapi maaf, kita tidak bisa menyinggung itu secara detail, karena kita sangat terbatas dengan waktu ya. Makanya tugas minggu depan rencana Ibu sebelum kita masuk ke kelompok 3, kita kuis dulu 15 menit tentang seputar PUEB ya. Jadi Anda pelajari itu, ya, nanti Anda perhatikan ya penggunaan tanda baca, penggunaan singkatan dan gelar, penggunaan huruf kapital, huruf miring, huruf tebal itu dikuasai ya nak ya. Ibu tutup dulu ya karena waktunya kita. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 sudah menyajikan materinya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita simak, yang kita pelajari hari ini bisa memberi atau menambah wawasan pengetahuan kita Anda, terutama seputar pengertian kedudukan fungsi sejarah dan PUEB ya, mudah-mudahan. Amin. Ibu tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mohon maaf ya kalau ada yang bertanya, nanti minggu depan kita lanjutkan ya. Karena Ibu sudah dipanggil-panggil dari tadi. Karena ada rapat nanti pukul 10. Ibu masih di rumah. Belum ke kampus. Perjalanan ke kampus juga 40 menit ya. Nanti rapatnya memang pukul 10. Tapi Ibu harus menyiapkan sesuatu dulu di sana nanti. Baik Ibu apa ya? Ibu Liv, Ibu enroll nanti daftar hadirnya tolong di enroll ya nak ya. Ibu Liv ya.
Halo, Ya Bu. terima kasih. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama.